Shalom semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita akan coba melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Hari ini kita masuk dalam kitab yang baru, yakni surat 2 Korintus pasal yang pertama. Dan sebelum kita sama-sama membuka kitab kita, mari saya mengajak kita semua satu hati kita berdoa. Bapa yang terbaik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap melanjutkan tadarusan Alkitab kami, maka bicara kepada kami Tuhan, sehingga apa yang selama ini belum kami pahami bisa kami pahami, sehingga apa yang kami pahami semakin sempurna, dan membuat hidup kami semakin bermakna, jadi berkat bagi banyak orang, dan di atas segalanya menyenangkan hati Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik, kami siap diajar oleh kebenaran-Mu. Yang siap diberkati Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca 2 Korintus pasal yang pertama. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, kita ada bantuan di layar kita, surat 2 Korintus pasal yang pertama. Sama-sama kita membacanya, saudara ya. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dan dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini salam biasa, salam yang menjadi ciri khas Paulus, dan di salam ini Paulus mengindikasikan ia hari itu ketika tulis surat ini ada di Akaya, ya. Maksudnya ia ada di suatu tempat yang jelas bukan di Akaya. Dia menuliskan surat kepada jemaat Korintus yang ada di Akaya, ya. Jadi Akaya atau Korintus ini berada di wilayah yang sekarang ini kita tahu berada di wilayah Eropa, ya, di wilayah Yunani, ya, kota Korintus itu sendiri. Korintian, ya, saudara, yang jelas bukan berada di wilayah sekitar Palestina. Dan Paulus menuliskan surat ini karena dia pernah berada di Korintus sebelumnya. Sehingga jemaat itu memang besar kemungkinan jemaat yang dibangun atau didirikan oleh Paulus. Ya, jadi dia menuliskan surat ini yang tentu pasti ada kaitannya dengan surat 1 Korintus. Secara kronologis mungkin surat 2 Korintus ini lebih muda daripada surat 1 Korintus. Ada interaksi, korespondensi antara Paulus dengan jemaat Kristen di kota Korintus. Kita lanjutkan ya, ayat yang ketiga perikopnya ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa kita, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu.
Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar, begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami kepadanya. Kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Di ayat-ayat ini terindikasi bahwa Paulus saat itu sedang ada di Asia Kecil. Dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Eropa, di Yunani sekarang, saat itu kota Korintus yang ada di provinsi Akaya. Dikatakan terindikasi dalam ayat-ayat yang barusan kita baca, Paulus ketika ada di Asia Kecil sedang dalam masalah yang berat sekali. Ya, ada kesengsaraan demi kesengsaraan yang tanda kutip tadi berlimpah-limpah yang dia alami, yang Paulus alami. Tapi kalau Bapak Ibu memang sudah membaca tentang surat-surat Paulus ini nggak bisa dari surat-suratnya kita menilai dia putus asa, patah arang, sakit hati, kecewa, dan lain sebagainya. Justru kalimat-kalimat bahwa kami sudah menderita itu menjadi kalimat yang jadi bernuansa positif ketika Paulus yang menuliskannya. Karena Paulus ketika mengatakan informasi yang menjelaskan bahwa dia menderita, tidak ditulis dengan nada negatif tapi nada positif. Justru ada kebanggaan ketika Paulus mengatakan bahwa dia sudah menderita karena imannya. Kenapa? Karena dia bangga sekali dia sudah bisa menderita sama seperti Tuhannya menderita. Jadi ini yang memang nggak banyak dimiliki, pemahaman ini tidak banyak diajarkan juga oleh banyak orang Kristen kepada orang Kristen lainnya. Pengajaran bagaimana kita harus siap menderita karena iman kita kepada Yesus tidak begitu diagung-agungkan, tidak begitu ditekankan. Bahkan selalu adanya pengajaran bahwa kita akan diberkati, penderitaan tidak akan melawat kita tidak akan alami lembah kelam dan lain sebagainya. Itu melulu yang dicekoki kepada pemahaman orang Kristen kebanyakan. Sehingga maafkan saya, orang Kristen itu tumbuh dengan iman yang tempe. Saya tidak bilang tempe itu rendah ya, tapi iman tempe itu maksudnya iman yang lembek sekali. Ketika dia beriman sesuatu dan dalam realitanya imannya tidak tergenapi, dia kecewa, patah arang, tinggalkan Tuhan. Ketika dia mempercayai sesuatu, mengimani sesuatu, tapi kemudian dia merasa bahwa yang dia harapkan itu tidak terjadi, dia gampang kecewa dan akhirnya mundur, teratur gitu. Ini semua meskipun memang tergantung masing-masing individu ya saudara. Tapi bagi saya juga itu gara-gara pengajaran Kristen yang selalu menekankan bahwa menjadi seorang Kristen itu pasti hidupnya jauh dari yang namanya penderitaan. Jauh dari apa yang namanya sengsara. Padahal kalau kita membaca tulisan para rasul, Paulus dalam hal ini, bahkan kalau Bapak Ibu mau benar-benar menjadikan Yesus sebagai teladan, Yesus bahkan sering berkata, "Pikulah salib, ikutlah menderita karena aku. Berbahagialah kalau kau menderita karena namaku." Itu berkali-kali sudah Yesus bagikan kepada murid-muridnya. Tapi nggak tahu kenapa orang Kristen nggak suka dengan pengajaran model begini. Ya, kita memang harus menolak penderitaan. Siapa yang mau menderita? Tapi kalau itu Tuhan izinkan agar iman kita semakin sempurna, why not? Bukankah hidup kita di bumi ini hanya sementara saja? Dan percayailah bahwa pencobaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas kita, langsung diberikannya atau via orang lain, via setan mungkin, pencobaannya itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita.
Jadi kalau kita masih bisa hidup gara-gara masalah yang sedang menimpa kita, itu semua karena kemurahan hati Tuhan dan karena memang Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Jadi Paulus mengatakan dalam ayat-ayat ini meskipun dia menderita, ya, tapi dia oke. Dan bahkan Paulus memuji jemaat Korintus karena mereka juga merasakan penderitaan yang dia rasakan. Ini berarti ada keterikatan. Entah lewat surat menyurat atau memang jemaat Korintus tuh mensupport pelayanan Paulus sehingga hubungan mereka begitu dekatnya. Sehingga kalau Paulus memang menderita, pesan itu segera sampai kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus langsung terbeban untuk mensupport pelayanan Paulus sehingga akhirnya kedekatan emosional antara Korintus dengan rasulnya ini begitu luar biasa. Sehingga kalimatnya kan, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Jadi mereka saling melengkapi lah. Dan Paulus jelas mengatakan bahwa pengharapan dia adalah jemaat Korintus. Ya, karena jemaat Korintus turut mengambil bagian ayat 7 tuh dalam kesengsaraannya. Turut ambil bagian dalam penghiburan. Sehingga Paulus benar-benar menghormati, respect ya sama jemaat Korintus. Jemaat yang kalau kata orang bijaksana itu tidak pernah kacang lupa pada kulitnya. Ya, jemaat Korintus sadar mereka bisa seperti ini karena pengajaran Rasul Paulus, sehingga ketika Rasul Paulus sudah kembali ke Asia Kecil, sedang mau menuju kembali kepada mereka, mereka terus ya menghargai bahwa mereka sekarang bisa seperti ini, punya iman kepada Yesus, itu karena buah pelayanan Rasul Paulus. Ya, utang budi itu selalu ada dalam hati orang-orang percaya di Korintus kepada rasulnya ini. Sehingga meskipun bukan uang mungkin, bukan emas, bukan perak, tapi doa mereka berikan kepada Paulus. Jadi, Paulus justru akhirnya kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya jadi nggak enak gitu, ayat 8 ya. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi, jemaat Korintus disiapkan untuk siap menderita seperti yang dialami seperti yang dialami Rasul Paulus. Tapi di sisi lain, Rasul Paulus ini meskipun merasa atau bersaksi bahwa penderitaannya ini begitu beratnya, begitu besarnya, nyaris putus asa dia. Tapi justru semua penderitaan itu membuat diri Rasul Paulus lebih mempercayakan hidupnya kepada Allah. Nah, ini yang pengen ditransferkan kepada jemaat Korintus. Suatu waktu nanti kalau kau menderita karena Kristus, justru kita harus mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah putus asa. Ya. Justru masalah itu membuat kita seharusnya lebih bergantung kepada Tuhan, ya, yang sanggup membangkitkan orang-orang mati. Apa sih kekhawatiranmu? Apa sih ketakutan hidupmu? Apa sih masalah terbesar hidupmu di bumi ini hari-hari ini, saudara? Coba serahkan sama Tuhan. Ya, percayakan semuanya kepada Tuhan. Justru dengan banyaknya masalah itu, mestinya kita sadar bahwa tanpa Tuhan, kita ini emang gak sanggup. Maka ketika kita memasrahkan semuanya kepada Tuhan, bukan lari dari tanggung jawab ya, tapi memasrahkannya kepada Tuhan itu artinya kita bergantung pada belas kasihan Tuhan, agar kita bisa menyelesaikan semua masalah ini, mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Coba memperbaiki hidup yang memang mungkin kita nilai salah di hari-hari sebelumnya, sehingga di hari-hari kemudian kita menjadi pribadi yang hidupnya lebih baik lagi. Nah, kerjakan itu.
Jangan gara-gara kekhawatiran, ketakutan, masalah, kita jadi depresi, hilang sukacita, akhirnya nggak bisa doa, nggak bisa beriman, dan akhirnya kita mati dalam kegagalan sebagai manusia. Nah, ini yang mau diajarkan Paulus, disiapkan Paulus kepada jemaat di Korintus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus siap menderita karena iman kita kepada Tuhan. Sebab waktunya akan datang bahwa dunia ini akan membenci kita. Dan ketika kita dibenci dunia karena kita hidup dalam pola pikir, dalam perspektif surgawi, maka tentu aniayalah yang akan kita alami. Bulianlah yang kita alami, penderitaanlah yang kita alami. Dan dunia sanggup memberikan itu yang berat atas kita. Tapi don't worry. Justru mestinya ketika ada hal-hal seperti itu, kita semakin bergantung pada Tuhan. Bergantungan hidup kepada Tuhan. Karena Tuhan benar-benar sanggup membangkitkan orang mati. Jadi kalau yang mati saja Tuhan sanggup bangkitkan, bukankah lebih mudah Tuhan menolong orang yang masih bisa hidup? Atau yang masih hidup itu? Dengan memberikan jalan keluar, memberikan caranya itu. Sehingga kita masih bisa memperbaiki hidup kita ini. Orang yang mati sudah kaku, sudah dikubur aja Tuhan bisa bangkitkan. Kurang lebih begitu, saudara. Jadi, di ayat 10, ayat 11 juga Paulus meminta jemaat Korintus untuk membantu dalam doa. Ya, supaya meskipun dia menderita di Asia Kecil, pelayanannya masih bisa berdampak dan orang bisa bersyukur karena menerima Tuhan dari pengajaran Rasul Paulus ini. Jadi dukungan doa itu penting supaya kita tetap on the track. Kata Paulus, dukung doa aku supaya aku masih terus bisa melayani Tuhan, bisa firm dalam melayani Yesus, meskipun tantangannya begitu berat dan membuat kami nyaris putus asa. Nah, ini yang penting, saudara, untuk kita saling mendoakan makanya. Doakan pendetamu, doakan saya juga, doakan gerejamu, doakan orang-orang yang memang full melayani Tuhan. Karena ya mereka sehebat apapun dipakai Tuhan tetap manusia. Yang punya masalahnya sendiri-sendiri, problematikanya sendiri-sendiri, perasaannya juga yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Dan mereka tidak mungkin membagi itu kepada banyak orang tentunya, karena bisa jadi malah blunder, karena orang melihat dia yang seharusnya lebih dewasa kok masih punya masalah. Karena tadi di pemahaman orang Kristen pada umumnya ikut Tuhan Yesus tuh diberkati. Secara materi apalagi. Padahal kalau kita membaca tulisan ini, ikut Yesus malah akan menderita. Seperti Kristus sudah menderita buat kita. Dan Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya sudah memahami ini. Sehingga mereka bahagia ketika mereka menderita karena imannya. Itu makanya mereka berani menghadapi martir mereka, mati mereka dengan sungguh-sungguh. Tanpa berkhianat kepada Tuhan. Karena kalau mereka mati dalam iman kepada Tuhan, itu berarti mereka sama seperti Kristus yang relakan nyawanya untuk menebus manusia. Rela mati buat orang lain. Dan mestinya itu mulai ditanamkan dalam hati kita. Meskipun situasi yang mengerikan itu belum terjadi. Tapi paling tidak kita sudah mempersiapkan diri. Sehingga ketika Tuhan izinkan terjadi atas kita, kita bisa terus berkata, apapun yang terjadi, aku tetap setia kepada Yesus. Wah, luar biasa. Lanjut. Perikop berikutnya, perubahan dalam rencana Paulus. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan, dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagian dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya.
Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia. Lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu membuat menurut keinginanku sendiri? Sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius. Bukanlah ya dan tidak, tapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Nah, ayat-ayat yang kita baca ini ayat-ayat yang benar-benar menjelaskan ya kondisi Rasul Paulus di Asia Kecil saat itu, ya, dalam masalah saat itu, ya, bahwa dia mengatakan bahwa dalam hubungan ia dengan jemaat di Korintus yang saling mensupport ini, yang saling mendukung ini, itu dikuasai, dilandasi oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, dan bukan karena kepentingan-kepentingan duniawi. Ini yang menarik ya, bahwa dalam membangun hubungan, relationship, terutama dalam pelayanan, itu harus dengan ketulusan. Ya. Sebab saya seringkali melihat, saya punya banyak pengalaman bertemu dengan orang-orang yang dalam pelayanan itu selalu bermulut manis, tapi sebenarnya nggak tulus. Ada yang banyak mengatakan bahwa ya pokoknya ada yang di awal dalam membangun pelayanan itu, ya pokoknya kita beri yang terbaiklah sama Tuhan, ya. Saya nggak minta apa-apa, ya. Saya hanya mau melayani. Tapi kata-kata yang indah itu ternyata tidak seperti itu dalam hati mereka. Sehingga ketika akhirnya orang-orang yang mendengar perkataan itu memahaminya seperti kata-kata itu, dan akhirnya isi hati orang ini yang kata-katanya beda dengan isi hatinya ini tidak mendapatkan apa yang dimaui oleh hatinya, ya akhirnya kecewa, akhirnya malah berpisah dengan tidak baik, saling mengkhianati satu dengan lainnya, saling menyalahkan satu dengan lainnya, sehingga akhirnya perpisahan tidak terjadi dengan baik, tidak terjadi dengan manis. Padahal bagi saya mah perpisahan atau perbedaan pendapat yang berujung pada perpisahan itu dalam dunia pelayanan ya biasa saja gitu. Paulus dengan Barnabas juga berpisah biasa saja. Petrus dan Paulus meskipun tidak pernah bersama-sama dalam pelayanan, tapi karena memang ada perbedaan prinsip, ya biasa-biasa saja gitu ya. Apolos dengan Paulus juga demikian, mestinya biasa-biasa saja gitu ya. Tapi karena dimulai dengan ketidaktulusan, ya, dimulai dengan ketidakmurnian, dimulai dengan kata-kata yang palsu, kata-kata yang hanya menjual saja, akhirnya ya terjadi salah paham dan lain sebagainya. Makanya saya selalu mengatakan, kalau saya mah dalam membangun pelayanan tuh di awal justru nggak akan ngomong yang manis-manis, pahit-pahitnya aja, ya. Bahwa nanti kita akan begini, kita akan begini, ya. Siap apa enggak? Kalau siap, ya kita pikirkan, kita ngomongin lagi lanjut. Kalau emang nggak siap, ya sudah, ya. Selesai saja gitu, ya. Ngapain diterusin dengan orang yang sudah tidak sevisi dengan kita, ya. Mendingan ya jalan sendiri, atau kita sambil nanti berjalan sendiri meminta Tuhan agar dipertemukan dengan orang-orang yang sevisi, ya. Siap untuk sama-sama mengejar hal itu meskipun harus berjibaku dengan dunia ini gitu. Jadi dalam pelayanan saya yang udah hampir 20-an tahun ini, saya bertemu banyak orang yang kayak gitu sebenarnya. Karena memang ketika kita memulai pelayanan tuh kebanyakan kita sudah bermimpi pelayanannya akan berhasil luar biasa. Karena di pikiran kita itu ini melayani buat Tuhan. Masa Tuhan nggak campur tangan? Masa Tuhan diamkan? Tuhan pasti akan pakai kita gitu. Sehingga pasti goalnya tuh
masa depannya tuh udah wow gitu. Ya padahal kan nggak begitu juga. Sebab banyak kita merancangkan sesuatu, niat kita untuk melayani Tuhan, tapi Tuhan nggak berkehendak karena Tuhan tahu sebenarnya apa yang tersembunyi di hati kita masing-masing. Ya. Sehingga akhirnya tadi ya, kita akhirnya kecewa dan lain sebagainya. Makanya saya selalu mengajar semuanya bahwa kalau memulai segala sesuatu bersamaan mengerjakan bareng gitu dengan orang lain, selalu harus tulus gitu, selalu harus murni. Dalam artian, ya ceritakan kita mampunya sebagaimana gitu. Ya. Belum lama ini saya menemukan anak-anak muda yang siap melayani gitu. Yang satu bilang saya siap menanggung semuanya, saya siap membayar harga, saya siap pokoknya yang menanggung semua pengeluaran gitu. Enak ya di kuping ya. Tapi sebenarnya sesuatu yang dijanjikannya itu tidak ada di tangannya hari itu. Dia hanya berucap saja. Ya satu sisi itu memang punya iman yang keren gitu ya. Tapi ya belum ada realisasinya. Dalam artian dia mungkin punya rencana sesuatu, dia mungkin akan mendapatkan uang sehingga uang itu bisa dipakai buat pelayanan kalau dia berhasil menjual sesuatu atau bekerja sesuatu gitu ya. Tapi itu belum terjadi. Ya, tapi dia sudah mengatakan, ini yang saya bilang tidak tulus, tidak murni. Ya. Kalau orang berkata, saya siap mensupport semuanya, ya mestinya dia ketika mengatakan hal itu, ya dia sudah punya gitu. Nangkep ya saudara ya. Jangan ya belum punya sudah ngomong. Ini sesuatu yang mungkin dia tidak dusta karena memang dia sudah berpikir dia akan mendapatkan itu beberapa waktu ke depan. Tapi kan belum terrealisasi ketika dia mengucapkan janji itu. Makanya ketulusan, kemurnian itu penting ya. Sehingga ketika kita berkolaborasi dengan orang lain itu benar-benar tahu siapa kita dan kita tahu siapa dia. Sehingga akhirnya ketika kita dalam hubungan kerjasama atau hubungan pelayanan ini ada masalah, ya kita bisa siap-siap bergandengan tangan atau kita memang sudah siap untuk saling topang sehingga pelayanan nggak tercerai-berai gitu ya. Dan ini yang dikatakan Paulus. Jadi Paulus menginginkan agar jemaat Korintus itu jemaat yang tulus, jemaat yang murni ya. Jadi kalau harus bermegah ya bermegah bersama-sama. Kalau harus menderita ya menderita bersama-sama, kurang lebih begitu ya. Ya, jadi dikatakan juga di ayat-ayat 15 ya Paulus berkerinduan untuk kembali ke Makedonia, ke Akaya, ke Korintus. Karena kalau dia ada di Asia Kecil kemungkinan besar ya dia ada di sekitar Efesus begitu. Efesus tinggal jalan sedikit ke barat, menyeberang itu udah sampai di Akaya, di Eropa, di Makedonia, ya di Yunani. Tempat Korintus ini tentu ada ya. Lokasi Korintus itu kan di wilayah Yunani, ya Makedonia zaman dulu atau provinsi Akaya di zaman Perjanjian Baru. Tapi tadi ya, meskipun Paulus juga berkerinduan ingin ke Korintus kembali, tapi ya Paulus meskipun sudah punya goal tidak serampangan. Ini sekali lagi yang berkali-kali kita bisa temukan dalam suratnya Paulus bahwa ya nggak boleh serampangan dalam mengerjakan apapun. Semua harus terukur. Bahasanya Tuhan itu kalau kita mau bangun menara kita harus hitung-hitungan dengan benar. Jangan kita mengerjakan sesuatu itu tanpa ukuran. Ya. Sehingga kalau melakukan sesuatu tidak dengan perhitungan ya akhirnya kita capek. Ya. Karena ekspektasi kita tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Dulu saya awal-awal bikin program ini ya, channel ini itu pikir setiap hari bisa upload program baru. Ya, tapi ternyata nggak bisa karena ekspektasi saya, planning saya itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan, kesiapan SDM ya. Juga materi yang belum saya susun dengan baik dan style cara menyampaikan materi di YouTube dengan di khotbah kan agak berbeda gitu saudara. Ya, tapi saya dulu pikir gampang lah, tapi ternyata memang sulit. Semuanya harus dikerjakan dengan presisi.
Ini hari ini saya rekaman buat minggu ini, bahkan buat minggu depan, meskipun baru direkamnya nanti minggu depan. Yang saya mau katakan, yang saya mau siapkan materinya tuh sudah ada, sudah saya siapkan. Saya mau ngomong ini, mau ngomong ini, mau ngomong ini. Gitu ya. Jadi sepanjang seminggu ini ya saya sudah menggali ya materi-materinya, sehingga ketika dibagikan materi itu ya bukan materi ordinary. Ya. Ini apa, kalau ini ditayangkan, ini saya rekaman ini hari Senin ini. Ini mestinya apa namanya? Ini hari Selasa. Saya rekaman hari Selasa. Mestinya 2 Korintus 1 ini ditayangkan besok. Ya. Nah, hari Selasa ini itu mestinya kemarin tadi yang di apa namanya? Yang ditayangkan itu ada Living Wisdom, tapi ternyata ada masalah ya. Ada masalah karena apa namanya WiFi di tempat saya tiba-tiba down gitu, jadi nggak bisa diupload, nggak terupload. Jadi hari Selasa kemarin tentu Bapak Ibu tidak mendapatkan materi dari saya di malam Selasa ya, karena hal ini. Saudara tadi tahu ya, ini tayang hari Rabu besok, tapi saya rekamnya Selasa ya. Tapi meskipun demikian, saya ngomong soal misalnya yang tidak tayang atau mungkin baru tayang nanti hari Kamis besok ya, itu saya siapin materi soal Gunung Sinai. Nah, tapi saya membagikan apa yang saya bagikan soal Gunung Sinai ini, saya yakin ketika nanti saudara besok nonton ya, atau mengikuti program Living Wisdom, saudara akan mendapatkan informasi yang lumayan baru gitu, dari pemahaman saya soal Gunung Sinai. Ya. Nah itu kenapa, karena materi Gunung Sinai ini sejak 2 minggu lalu sebelum saya rekam itu sudah saya siapkan. Saya mau ngomong apa, saya mau ngomong apa. Saya baca informasi, saya dengarkan informasi, saya lihat informasi tentang Gunung Sinai. Kemudian saya taruh di kepala saya, terus saya endapkan dulu. Terus akhirnya saya buat materinya hari Senin kemarin, ya. Terus saya rekam hari Selasa ini. Meskipun tadi pas Selasa sore tidak bisa tayang karena WiFi di rumah lagi masalah sehingga nggak bisa terupload. Ini saya rekam hari Selasa, besok tayang hari Rabu. Jadi saudara dengar ini hari Rabu pasti. Itu terjadi. Jadi untuk program Living Wisdom minggu depan pun saya udah siapkan. Ya, ini yang saya mengajar untuk kita melakukan segala sesuatu itu tidak serampangan, tidak sporadis gitu, tidak ala kadarnya. Nyusun khotbah juga begitu kan, saya selalu berkata kalau saya nyusun khotbah itu meskipun baru dituangkan di buku catatan khotbah saya misalnya hari Jumat atau hari Sabtu, tapi pemahaman pemikirannya sudah saya endapkan berbulan-bulan. Ini bulan Juni ini saya mau bicara soal kenapa Tuhan menciptakan manusia, ya. Terus juga kenapa Tuhan ciptakan manusia itu di bumi. Terus kenapa nanti Tuhan ciptakan manusia yang di bumi, kalau mati ditempatkan Tuhan di neraka, ditempatkan Tuhan di sorga. Ya, itu nanti sepanjang Juni saya akan ngomong kurang lebih begitu dalam 4 kali pertemuan hari Minggu ya. Tapi materi itu sudah saya dalami beberapa waktu yang lalu. Ada sebulan 2 bulan sudah. Ya, jadi konsepnya udah saya mantep banget di kepala. Ya. Informasi-informasi yang saya bisa ingat, saya taruh. Yang saya takutnya lupa, sudah saya catat di lembaran kertas tempat saya nyatet poin-poin saya. Nanti tinggal waktunya, ketika saya mau susun khotbah, baru saya tuangkan dalam catatan khotbah saya. Nah ini yang harus dikerjakan ya. Jadi bukan berarti meskipun kita sudah handal kemudian kita mengerjakannya ya udahlah gue udah terbiasa gitu, nggak gitu ya. Harus benar-benar presisi, harus benar-benar dihitung, harus benar-benar serius, karena yang saya tahu Yesus berkata kepada kita, para rasul mengingatkan kita di Perjanjian Baru, lakukanlah segala sesuatu itu, apapun itu, besar kecil, seperti untuk Tuhan. Ya, jadi karena melihat hal ini ya, saya nggak pernah tuh melakukan sesuatu tuh gitu aja gitu. Pasti udah saya pikirin, saya mau kemana, saya mau beli apa, terus tujuan saya ini, durasi waktunya kurang lebih segini gitu ya. Sehingga saya udah punya hitung-hitungan kalau ngelakuin seperti ini ya kurang lebih butuh 2 jam, 3 jam gitu ya. Ya. Dan itu saya buktikan ya. Saya kalau misalnya rekam di gereja, saya selalu bilang rekaman sekitar 3 jam ya.
Dan biasanya sebelum 3 jam pasti udah selesai. Karena saya udah tahu banget, saya udah berhitung banget. Ya, sebab kemampuan saya tahu, dan mestinya kalau dilakukan sesuai dengan hitung-hitungan yang tepat itu ya hanya segini. Ya. Ya, tapi ya tadi hal-hal seperti ini tuh tidak banyak dikuasai orang dan juga tidak banyak orang mau mengejar hal ini. Sehingga sampai sekarang kalau jujur aja, kalau uh, yang lainnya rekaman di gereja, itu prediksi yang saya bilang 3 jam selesai, itu nggak bisa selesai. Itu pasti molor. Ya. Entah alasannya karena apa, saya juga bingung. Tapi kalau saya yang rekaman, ya pasti bisa. Saya nggak pernah buat rekaman itu molor gitu. Atau di luar prediksi waktu yang sudah saya siapkan. Selalu di bawah itu, dan paling tidak mendekati. Kecuali ada force major, ada sesuatu yang fatal seperti yang terjadi hari ini karena tiba-tiba wifi turun. Kalau wifi turun, tidak ada sinyal di rumah saya, tentu akhirnya nguploadnya nggak bisa gitu. Ya. Tapi kalau tidak ada force major, pasti selalu presisi. Dan saya terbiasa memaksa diri saya untuk tepat waktu. Ya. Makanya di The Way selama 8 tahun, kalau seingat saya sih nggak pernah kita terlambat. Ya. Terlambat ibadah gitu. Ibadah jam 11 pasti sudah mulai. Apapun itu. Mau jemaat belum ada kek, jemaat nggak ada kek, jemaat sudah banyak kek, tetap mulai jam 11. Ya. Nggak dibiasakan untuk molor. Ya nggak tahu ya kalau pas misalnya saya lagi tugas keluar. Ya. Makanya saya selalu wanti-wanti. Pokoknya saya ada di gereja, nggak ada di gereja, ibadah jam 11, ya jam 11 harus sudah mulai. Ya. Dan itu menjadi kebanggaan. Kayak saya kalau janjian sama orang, saya bilang, kita janjian jam 9 ya, maka saya biasanya setengah 9 sudah ada di tempat itu. Berarti saya jalan 1 jam, 2 jam sebelumnya. Itu dari zaman dulu saya begitu. Ya. Berusaha untuk memaksa diri supaya tidak mengecewakan orang dan menghargai orang. Ya. Nah, dalam proses itu ketika akhirnya misalnya ada sesuatu hal, ya, terus akhirnya pasti saya terlambat, maka sebelum jam itu lewat, saya sudah WhatsApp. Saya pernah pelayanan di Bogor, Bapak Ibu. Saya pelayanan di Bogor sekitar jam 7 malam. Saya jalan dari rumah 4:30. Prediksi saya 2,5 jam sampai di Bogor dalam situasi apapun, pasti sampai. Ya, karena semacet-macetnya di tol, yaitu paling nggak 1 jaman lah di tol itu. Ya. Dan 2 jam itu sudah more than enough. Ya. Tapi entah kenapa di luar prediksi. Jadi tiba-tiba di 4:30 saya jalan, itu masuk di mobil 10 menit, hujan derasnya minta ampun. Dan ternyata hujan deras itu sudah terjadi beberapa waktu lamanya di arah menuju ke Bogor. Jadi jalan tol Simatupang itu benar-benar macet total, nggak bisa bergerak. Ini belum masuk ke Jalan Jagorawi nih, masih di wilayah tolnya Pondok Indah, saudara, belum sampai Depok. Dan saya udah prediksi, wah kalau begini terus, saya lihat di Google, itu macetnya merah semuanya, wah ini nggak mungkin sampai. Ya. Saya lihat perkiraan sampai di Bogor lebih dari 3 jam. Ya. Itu prediksinya, gitu. Maka saya nggak mungkin bisa sampai di Bogor tepat waktu jam 7. Ibadah mulai jam 7, tapi kan ada pujian penyembahan. Berarti ya kalau pujian penyembahan 1 jam dengan kesaksian, saya baru naik jam 8 malam, khotbah 45 menit, jam 9 tuh sudah selesai. Masih bisa sih kalau 3 jam itu. Tapi saya udah ngomong dulu sama yang panitia di sana, tim pekerja di sana. Meskipun itu belum jam 7, Bapak Ibu. Saya berarti hubungi mereka itu ya masih di sekitar jam 5, setengah 6, bahkan mungkin yang saya hubungi belum sampai di gereja atau belum bangun tidur kali. Karena jawabnya agak lama, karena pikir nih pendeta ngapain sih pada jam 7, setengah 6 udah WhatsAppin. Ya. Karena saya melihat prediksinya nih, ini kayaknya nggak kekejar nih, macet total nih. Jadi harus siap-siap maksud saya. Andai kata nanti saya coba terobos, terus ternyata nggak bisa sampai juga ya, mereka harus memulai tanpa saya, waktunya saya harus diganti oleh orang lain, dan saya harus siap-siap juga putar balik. Jadi saya selalu ngomong seperti itu. Ya, kalau saya tidak hubungi, maka saya berani pastikan saya tepat waktu sampai di tujuan. Terlambat 5 menit, terlambat 10 menit, saya terbiasa untuk menghubungi. Sorry nih, paling 5 menit lagi nih, maaf agak terlambat, karena satu dan lain hal. Nah, ini yang harus dijadikan sebagai attitude, saudara ya.
sebagai kebiasaan. Ya. Karena tadi ya, tidak boleh ngelakuin segala sesuatu serampangan. Paulus kepengen banget ke Korintus, tapi dia tidak mau serampangan. Ya. Dia benar-benar menilai ini mauku ke Korintus itu karena keinginanku sendiri atau benar-benar kehendak Tuhan, ya. Sehingga harus benar-benar tidak boleh sembarangan. Ya. Jadi bukan semata-mata karena aku pengen, tapi Tuhan izinkan apa tidak gitu. Ini yang harus diperhatikan oleh saudara, ya, oleh kita semuanya. Nah juga soal iya dan tidak, ini berkali-kali kalimat iya dan tidak. Coba kita baca saja ya supaya kita tidak salah paham ya. Jadi apakah aku tidak bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Sehingga padaku serentak terdapat iya dan tidak. Nggak boleh saudara. Ya, kalau kita melakukan segala sesuatu itu nggak firm ya. Jadi ya tidak itu masih berkecamuk di kepala kita, ya berarti itu bukan sesuatu yang harus kita lakukan. Harus kita endapkan dulu, kita pikirkan dulu sampai kita ya atau ya, tidak atau tidak gitu saudara. Ayat 18, demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku, Silwanus, Timotius, bukanlah ya dan tidak, tapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ini nih, mindset kita ya, atau cara berpikir kita. Ini harus firm dulu, ya, tidak. Jangan ya dan tidak digabung. Ya, saya pernah menyampaikan kepada tim gitu, kita coba bikin ibadah online ya. Jadi hanya full online, tidak ada ibadah di gereja. Saya sudah sampaikan, siap-siap aja, nanti konsepnya begini ya. Cuma saya baru melempar ini, saya sudah ada ide, saya melempar kepada tim. Tapi di hati saya masih ya tidak. Jadi saya bilang, siapin aja diri dulu, ya. Terus kita bawa dalam doa sama-sama. Sebab saya juga belum menentukan. Cuma kepengen bikin ibadah seperti ini. Karena kayaknya oke, simple, sederhana, bisa kita kerjakan. Teknologinya bisa kita kerjakan. Tapi ya tadi, saya masih belum memastikan karena sedang iya dan tidak ini. Ya saya endapin, sebulan lewat. Ya ternyata tidak iya gitu. Karena pada akhirnya saya tidak mengerjakan hal itu karena lebih banyak tidaknya daripada iyanya. Mungkin satu sisi saudara akan berkata, kok melayani Tuhan jadi tidak? Kok jadi tidak dikerjakan? Kok bikin ibadah jadi nggak dikerjakan? Padahal katanya tadi semuanya bisa dikerjakan, ada teknologinya, kita sudah mampu. Tapi tadi saudara, saya melakukan segala sesuatu itu harus firm dulu, iya atau tidak gitu. Ketika masih beranak cabang, ada ya, ada tidak, masih gundah gulana, belum firm banget, saya tidak akan pernah mengambil keputusan apa-apa. Dan andai kata keputusannya juga tidak, itu tidak pernah saya sesali. Ya, karena saya sudah endapkan, saya sudah gumuli, sudah dibawa dalam doa juga oleh rekan-rekan yang lainnya. Kalau akhirnya Tuhan memberikan jawaban tidak, ya mau apa dong? Tapi bukan berarti saya tidak kemudian memikirkan hal lain, merencanakan hal yang lain. Dan sudah saya pikirkan dan adalah sesuatu program yang akan kita mulai setiap hari Minggu sore, ya, Minggu malam. Jadi nanti saudara, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah live streaming atau siaran tunda ibadah Minggu Raya di The Way, di mana biasanya saya yang berkhotbah, ya. Itu nanti materi khotbah saya tentu kan pasti ada banyak hal yang mau dipertanyakan. Karena memang menurut saya beberapa bulan terakhir ini saya khotbah yang agak nyentrik lah gitu ya. Khotbah yang mesti berpikir lebih dalam. Dan kadang-kadang menerobos atau membentur banyak pemahaman umum. Ya. Sebab memang saya merasa bahwa apa yang Tuhan taruhkan kepada saya itu banyak yang bagi saya sendiri aja saya harus pelan-pelan mengunyahnya gitu ya. Karena sesuatu yang baru. Nah, pasti ada pertanyaan. Dan sering saya lihat
pertanyaan itu diberikan di kolom komentar atau deskripsi di YouTube. Dan akhirnya saya juga kesulitan untuk menjawab karena hanya bisa by text. Sedangkan by text itu kadang-kadang kita ngomong apa, tapi ditangkapnya gimana? Karena ya tergantung orangnya gitu ya. Kalau saya ya menggunakan tanda seru itu maksudnya ya penegasan aja atau penekanan saja, bukan berarti saya keras. Tapi kalau ada orang-orang tertentu menganggap tanda seru itu berarti saya sedang nada tinggi, ya mau gimana gitu kan. Tapi kan bukan maksudnya itu. Nah, daripada itu mendingan saya bikin program malamnya itu untuk tanya jawab, diskusi, belajar lebih lagi, mendalami apa yang saya khotbahkan di minggu paginya. Jadi ini sudah saya gumuli dan akhirnya iya mulai minggu depan ya. Jadi minggu pertama di bulan Juni ya, kita akan mulai jam 6 sampai jam setengah 8, 1,5 jam aja. Ya, jadi kita akan bikin program seperti itu, tanya jawab begitu. Tapi ya tentu tadi ya tanya jawabnya itu ya bukan kepada siapa saja. Saudara yang mau ikut dalam program ini ya harus mendaftar dulu, free memang, tapi harus mendaftarkan diri, ada data-data saudara. Kemudian juga saudara berarti mengikuti khotbah paginya, karena program malam itu ya seperti program pendalaman dari khotbah pagi yang saudara terima. Ya, jadi ini memang hanya untuk keluarga besar Due. Itu bisa jemaat, bisa simpatisan. Ya, intinya bagi saudara yang mau bersama-sama kami, mau jadi jemaat apa tidak tuh urusan belakangan gitu ya. Tapi mau bersama-sama kami bertumbuh gitu. Ya, jadi mungkin khotbah saya, ajaran saya ada banyak yang dipertanyakan di hati saudara, itu nanti bisa ditanyakan langsung kepada saya via online. Kita sedang merencanakan pakai Zoom, ya, Zoom meeting, ya. Jadi 1,5 jam kita di Zoom meeting, kita diskusi soal itu. Saya menjawab pertanyaan saudara langsung gitu ya. Kalau saya bisa jawab saat itu ya saya akan jawab. Kalau tidak ya berarti ya saya minta waktu, karena biar bagaimanapun juga saya adalah manusia biasa kan, yang tidak punya kesempurnaan seperti Tuhan. Kurang lebih begitu ya. Jadi selalu kalau dilakukan atau saya melakukan sesuatu udah firm banget. Ya. Kalau masih ya tidak, ya ketika akhirnya tidak jadi dilakukan ya lebih baik daripada mengerjakan sesuatu dengan tanggung. Karena perasaan tadi masih bercabang gitu saudara ya. Nah, jadi inilah yang harus kita perhatikan dan inilah yang bisa saya bagikan kepada saudara. Bekerjalah selalu dengan sukacita, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka saudara dan saya pasti akan benar-benar menjadi orang yang memiutangi Tuhan. Dalam artian Tuhan pasti akan merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu buat kita, karena dia melihat apa yang kita kerjakan untuknya itu maksimal. Dan Tuhan saya, Tuhan kita yang saya kenal, bukan Tuhan yang berhutang. Semoga dipahami, semoga dikerjakan, dan kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik ke depannya tentunya. Haleluya. Oke, sekian pada pertemuan di Talk with Pase, tadusan Alkitab kita di 2 Korintus pasal yang pertama. Semoga jadi berkat. Saudara, kembali saya undang, masih ada waktu untuk mendaftar di sekolah Alkitab kami. Ya, tanggal 11 Juni hari Sabtu kita akan mulai pertemuan perdana. Tentu saudara tidak bisa mendaftar di hari Sabtu itu atau hari setelahnya, karena setiap mata kuliah atau mata pelajaran atau topik tertentu itu hanya 4 kali pertemuan. Jadi kalau saudara tidak mendaftar atau hanya mengikuti 3 pertemuan, ya tentu meskipun materi handout-nya akan kami bagi, saudara tidak akan mendapatkan pemahaman yang utuh, karena pertemuan pertama yang berisi materi penyampaian dari dosen juga diskusinya saudara tidak bisa dapati. Jadi segera daftar, sudah pasti jalan kelas ini karena sudah memenuhi quorum peserta minimum ya. Jadi sudah lewat, pasti buka.
Dan kita di sini memang bukan cari uang, jadi asal pokoknya kelasnya cukup bisa diskusi hidup itu udah bagus. Dan kita tidak sengaja membuka kelas yang besar, tidak ada sampai puluhan peserta ya, karena bagi kami juga tidak efektif ya. Jadi sudah pasti dibuka kelas ini dan segera mendaftar. Saudara bisa scan barcode-nya tadi yang ada di flyer sebelum saya muncul lagi ya, atau dihubungi nomor telepon Ibu Esther yang ada juga di flyer tersebut. Nanti saudara akan mengisi formulirnya, tahu syarat-syaratnya apa. Ada biaya memang tapi minimum sekali. Saudara pasti bisa membayarnya. Kalaupun masih keberatan karena sedang mengalami resesi ekonomi misalnya, hubungi kami, pasti kami akan support saudara supaya bisa ikut kelas itu. Karena saya rindu banget kami bisa memberkati saudara dengan pemahaman dasar Kristen yang oke lah, yang mantep lah, sehingga nanti bisa kau pakai dasar Kristen itu untuk jadi berkat bagi banyak orang dalam pelayananmu. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah belajar dari 2 Korintus pasal pertama. Berikan hikmat-Mu agar kami bukan cuma jadi pendengar, tapi juga cakap jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kebersamaan saudara, dan sampai jumpa di malam esok dalam The Living Wisdom. God bless you. Haleluya.